Oke, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, ini baru 33 nih. Perasaan kemarin nambah sampai 55 kalau nggak salah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena mungkin kalian juga adaptasi ya. Awalnya nggak pernah, eh, apa namanya, kalau perkuliahan online itu nggak pernah Zoom. Tapi memang kita sekarang peralihan ya. Walaupun kita perkuliahan online, kita diwajibkan Zoom. Kemudian juga untuk apa namanya, sih ada rules baru ya, aturan baru nih. Karena memang mahasiswa kelas saya itu banyak harusnya ya, tapi ini baru 30, saya kan 32 ya. Oke, nanti di web kuliah, selain kalian mengerjakan tugas latihan soal dari saya, kalian juga wajib mengirimkan screenshot ya, screenshot yang ada nama kalian plus jamnya ya. Jamnya harus ada di sesi pertama pembukaan sekarang, sesi tengah, dan sesi akhir. Nah, jadi yang 3 kali chat itu kalian gunakan untuk mengirimkan screenshot hasil dari perkuliahan online kita. Oke. Di samping kalian juga harus mengirimkan latihan soal dan tugas yang sudah saya berikan di web kuliah. Oke. Jadi itu aturan barunya. Saya tidak akan menghadirkan mahasiswa yang hasil screenshot perkuliahan online-nya tidak lengkap, yaitu tidak ada di sesi awal, tengah, dan akhir nanti. Kemudian nanti di hasil screenshotnya kalian lingkari nama kalian, kemudian dan jamnya, oke? Nama dan jam, oke? Jadi supaya bisa saya lihat nama kalian tetap ada di waktu tersebut, oke? Jadi itu aturan baru supaya kalian aktif lah ya di dalam perkuliahan online. Karena bukan buat saya juga gitu, buat kalian juga. Kalau saya sih kalau dibilang senangnya ya senang perkuliahan online semester kemarin gitu, tidak wajib Zoom, hanya kita chat minimal 3 kali di web kuliah. Tetapi kan sekarang aturan baru dari rektorat, jadi saya improvisasi untuk kehadirannya kalian harus ada bukti screenshot 3 kali di awal sesi, di pertengahan, dan di akhir nanti. Nanti lingkari nama kalian, kemudian dan jamnya. Oke? Oke, jelas nggak kira-kira teman-teman? Maaf, Pak. Berarti yang di screenshot nih Zoom yang ini, Pak. Iya, Zoom yang ini. Zoom yang ini, Oke. yang ada nama kalian. Ini parah banget. Supaya ada bukti lah ya kalau kalian tuh mengikuti gitu. Karena memang setahu saya kelas kita banyak mahasiswanya. Karena kan kemarin ada tambahan ini kan, tambahan mahasiswa dari kelas lain. Tapi yang hadir di sini hanya 32 kalau saya hitung. Jadi hampir setengahnya nggak ada. Jadi saya wajibkan untuk pengganti chatting yang 3 kali itu screenshot yang apa namanya, sesi awal, tengah, dan akhir, kemudian lingkari nama dan jamnya. Kemudian juga jangan lupa sambil eh, kerjakan latihan soal dan tugas yang sudah saya berikan. Gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak izin nanya, Pak. boleh nanya apa? Berarti apa forum yang web yang di forum itu isinya 3 chat itu yang screenshotan itu ya, Pak? Mm-mm, plus ini, plus apa? Plus tugas. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi bukan tugas doang ya, tapi plus apa namanya, screenshotnya. Jadi aturan saya improvisasi aja, karena memang bukan buat saya juga gitu. Kalau saya sih yang penting ada laporan saya sudah melakukan Zoom juga sudah beres kalau kewajiban saya. Tapi kan kewajiban kalian ke saya kan belum beres gitu. Nah, jadi untuk absensi saya lihat dari situ. Oke,
untuk mempersingkat waktu supaya nggak terlalu sore ya, kita bahas. Nah, yang akan kita bahas ini sebetulnya adalah materi sesi 3 dan 4. Jadi nanti kita akan bahas sebagian di sesi keempat secara onsite di kampus ya. Oke, kita mulai dari outline mata kuliah fintech sesi ketiga kali ini yang akan kita bahas sebetulnya ada 4 ya. Atau kita bagi 2 lah ya, karena ini 2 sesi. Yang pertama definisi fintech, kemudian perkembangan fintech, ruang lingkup fintech, ya. Regulasi kan kemarin juga udah kita bahas. Kemudian perkembangan fintech, eh, fintech di bidang payment, peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, ini kan belum kita bahas ya. Kemudian eh, outline yang keempat adalah bekerjanya regulatory sandbox. Apa tuh? Kalau di dalam fintech sandbox itu apa sih? Gitu. Kemudian mekanisme pengawasan, kemudian mendorong ekosistem fintech. Nah, jadi kita bahas sebagiannya dulu sampai dengan apa namanya inovasi keuangan digital. Nah, sisanya kita di pertemuan onsite. Oke. Oke, yang pertama di sini yang kita bahas ya. Ini kan kemarin sudah kita bahas juga terkait dengan scope gitu ya atau ruang lingkup fintech. Nah, fintech ini merupakan transformasi di bidang keuangan sehingga bisa diakses secara digital. Nah, yang bisa diakses secara digitalnya apa saja? Yaitu bisa berupa data dan informasi, bisa juga value, ya, uangnya gitu ya. Kalau data dan informasi, misalnya contoh, kita bisa mengirimkan data untuk apa namanya? Kalau dulu kan data kita, kalau kita mau membuat buku tabungan, kita kan harus membawa data diri kita ke kantor cabang bank terdekat kan. Nah, kemudian juga kalau kita juga kalau ingin informasi tertentu di bank tersebut, kita juga kan harus tanya-tanya ke customer service-nya ke sana. Kemudian kan kalau sekarang setelah bertransformasi, fintech itu kan kita tidak perlu membawa data diri kita ke bank gitu ya atau ke lembaga keuangan finansial gitu ya untuk membuat rekening bank. Kita kan cukup lewat HP sekarang kan. Kemudian juga untuk informasi-informasi tertentu kan sekarang juga sudah bisa diakses secara daring ya melalui layanan virtual bank tersebut. Kemudian value uang juga ya. Dulu kan kita menggunakan uang kartal ya. Uang kartal tuh uang fisik yang kita gunakan sehari-hari. Sekarang kan kebanyakan dari kalian mungkin sudah menggunakan kris ya. Jadi uangnya pun sekarang sudah bentuk digital. Rupiah pun sekarang bentuknya sudah digital gitu. Nah, itu bentuk transformasi dari fintech gitu ya. Nah, kemudian yang kita akan bahas hari ini fintech atau finansial yang terkait keuangan. Di sini ada fintech terkait pembayaran, pembiayaan, dan pengelolaan di sini. Nah, layanan fintech juga ada layanan payment di sini ya, atau pembayaran. Kemudian juga ada pembiayaan, peer-to-peer lending, crowdfunding. Nah, apa sih layanan pembiayaan keuangan peer-to-peer lending itu apa? Crowdfunding itu apa? Nanti kita bahas di contoh selanjutnya. Kemudian di dalam bidang pengelolaan keuangan ada supporting, contohnya nanti kita bahas juga. Kemudian di bidang manajemennya, di bidang risiko, ya mitigasi risiko ke pihak asuransi. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti terkait financial technology. Nah, kemudian kenapa sih atau hal apa saja yang membuat finansial teknologi itu muncul atau faktor apa saja sih yang mempengaruhi finansial teknologi gitu ya. Yang pertama, finansial teknologi murah atau low cost di sini ya. Karena semuanya sudah bisa diakses secara virtual atau digital sehingga biaya pun akan semakin efisien
dulu kan kalau kita mau menabung atau kredit gitu ya, kita kan harus fotokopi syarat-syarat, harus bawa fisiknya, terus juga harus ke kantor cabangnya, perlu ongkos dan lain-lain. Kalau sekarang kan cukup dengan genggaman tangan. Nah, maka dari itu fintech ini murah ya atau low cost. Kemudian cepat di sini. Hubungannya dengan waktu kan. Sekarang kan serba cepat gitu. Kita mau bikin buku tabungan, mau kredit gitu ya. Sekarang hitungan detik, malah bukan jam lagi ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan kalau bikin buku tabungan aja harus ngantri kan, jam 2 jam. Apalagi kalau dulu kalau ke bank BCA ya, kalau mau bikin buku tabungan tuh bisa 3 jam. Saya pernah 3 jam hanya untuk membuat buku tabungan bank BCA. Oke. Nah sekarang kan nggak bisa hitungan menit malah. Kita sudah punya tabungan di bank BCA. Kemudian kredit juga kan. Karena adanya fintech sekarang kalian cukup selfie dengan KTP kan. Selfie aja dengan KTP eh, dananya cair atau kreditnya cair. Itu hanya hitungan menit atau bukan malah hitungan jam juga enggak gitu ya. Nah, itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya fintech. Kemudian yang terakhir ada ruang di sini. Branchless. Nah, branchless di sini apa? Di sini fintech tidak memerlukan kantor secara fisik atau kantor cabang secara fisik di sini, ya. Malah sekarang ada perbankan yang betul-betul memang tidak memiliki kantor secara fisik. Nah, kalau kalian tahu misalnya Neobank, Cbank, kemudian Alobank itu kan sudah branchless, ya. Bank tersebut kan bank digital, tidak ada kantor fisiknya. Tidak seperti halnya bank-bank umum pada umumnya gitu ya, bank konvensional pada umumnya, ya. Jadi kalau bank konvensional pada umumnya kan kantor cabangnya itu sampai ke pelosok tuh ada gitu ya. Nah kalau bank digital sekarang branchless gitu ya. Branchless itu ya nggak ada fisiknya gitu ya. Kita bisa mengakses layanan bank tersebutnya hanya melalui digital gitu ya. Tidak bisa diakses secara offline gitu ya. Nah, kemudian juga bank konvensional sekarang pun sudah meniru hal tersebut ya. Kita tahu sekarang untuk bank konvensional pada umumnya sudah tidak masif lagi membuka cabang-cabang di daerah-daerah atau di kota-kota lainnya ya. Karena apa? Karena memang yang pertama, kalau ada kantor cabang yang bentuknya fisik gitu ya, itu kan harus ada biaya operasionalnya, itu pun mahal kan. Kemudian juga harus ada maintenance-nya, ya. Kemudian juga harus membayar terkait tenaga kerjanya. Nah, itu kan jadi mahal. Nah, sekarang juga bank-bank besar juga sudah tidak lagi apa namanya berfokus pada menambah jumlah kantor cabang. Mereka lebih fokus sekarang ke apa namanya layanan digital yang notabene-nya branchless gitu ya dan juga murah dalam segi operasional. Nah, itu faktor-faktor yang terkait memunculkan fintech ya di sini. Kemudian juga di dalam layanan, oh sorry. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut di sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kenapa sih fintech itu muncul dan layanan digital apa sih yang ditawarkan oleh fintech? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Sebelum kita bahas layanan fintech yang ditawarkan, kita bahas dulu di sini perkembangan dari industri fintech secara global trend di dalam industri manufaktur. Oke, kita lihat di sini. Di akhir abad 18 di sini, awalnya kan di sini awal dari revolusi industri yang ditandai dengan revolusi industri Prancis. Kalau kalian misalnya baca-baca sejarah perkembangan finansial ya. Ya, di akhir abad 18 ini
terjadi revolusi industri yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Nah, makanya di sini mechanical law. Maksudnya di akhir abad 18 ini semua perusahaan merevolusi proses operasional produksinya dengan menggunakan mesin. Nah, pada saat waktu itu pro kontra ya, karena memang akan banyak sekali tenaga kerja yang kehilangan mata pencahariannya ya. Kalau misalnya eh, diganti dengan mesin. Makanya kan dulu di Indonesia juga pada awal kemerdekaan gitu ya, sistemnya adalah padat karya, bukan padat modal gitu ya. Nah, kalau ini kan padat modal nih. Nah, kalau padat modal pasti misalnya berinvestasi di awal dengan mahal, akan tetapi bisa lebih efisien nantinya di dalam proses produksi dibandingkan dengan padat karya. Kalau padat karya itu tidak efisien dan kemudian juga cenderung mahal karena memang banyak tenaga kerja yang memang harus dibayar di sana. Oke, nah awal perkembangan industri 4.0 itu dimulai dari revolusi industri di akhir abad 18. Kemudian di awal abad 2000 atau abad ke-20 di sini, first production line di sini kita lihat first production line slaughterhouse in Cincinnati. Nah, maksudnya di sini apa namanya? Di awal abad 20 itu semuanya sudah mulai mesinisasi gitu ya. Kalau di Eropa sana dan di Amerika gitu, yang tadinya mengandalkan komoditas di dalam perekonomian, komoditas itu apa namanya kayak beras, jagung, pala gitu, cengkeh itu namanya komoditas ya. Nah, dulu kan kenapa Indonesia juga bisa dijajah? Karena kan komoditas gitu ya. Dulu tuh bangsa Eropa tuh menjadikan komoditas itu sebagai barang dagangan gitu ya, sebagai apa namanya salah satu penunjang perekonomiannya. Nah, di abad tahun 20 sudah berubah gitu ya, tidak lagi fokus ke komoditas, tapi lebih ke first production line atau misalnya lebih ke hilirisasi produknya. Jadi di awal abad tahun 20-an gitu ya atau 2000 awal gitu ya sudah tidak lagi negara-negara Eropa atau negara-negara maju basicnya adalah tidak lagi menjadikan komoditas sebagai penunjang ekonomi mereka. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung loncat aja lah ya ke today ini. Kalau kita bahas satu-satu akan terlalu panjang. Gitu ya. Nah, hari ini, industri 4.0 cyber physical system. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi apa namanya? Bisnis itu sudah bertransformasi gitu ya. Sekarang tuh sudah serba digital, kemudian juga serba apa namanya? Serba daring gitu ya. Kalau dulu kan di abad awal tahun 2000-an sampai sebelum fintech merajalela kan kita masih bertransaksi secara konvensional kan. Ada pasar dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, kalau notabene-nya kan sekarang hari ini gitu ya, kayak pasar Tanah Abang, Blok M gitu ya, Mangga Dua yang dulunya sangat ramai gitu ya. Sekarang kan sudah mulai mulai sepi gitu. Kemudian juga di beberapa kota besar banyak juga mall ya atau pusat perbelanjaan juga sudah mulai sepi. Karena apa? Sudah tergantikan dengan cyber physical system gitu ya. Jadi pasar tuh sekarang sudah virtual atau e-commerce gitu ya. Jadi sudah bisa diakses tanpa harus kita melalui atau mengunjungi pasar fisiknya gitu ya. Sekarang kan tinggal di genggaman kan. Kalian perlu apa, butuh apa gitu ya, tinggal pesen gitu. Nah, itu mengenai perkembangan industri 4.0 terkait dengan apa namanya fintech gitu ya. Nah,
perkembangan fintech ini juga tidak terlepas dari perkembangan industri gitu ya. Perkembangan industri yang masif gitu ya, yang terjadi pola perubahan yang tadinya habitnya adalah berbelanja konvensional ke pasar gitu ya, menjadi belanja online. Yang transaksinya pun kan sekarang jadi online kan. Maka dari itu mendorong fintech juga tumbuh gitu. Jadi yang awalnya yang tumbuh itu apa namanya? Yang tumbuh itu e-commerce gitu ya. Akan tetapi diiringi dengan pertumbuhan fintech juga gitu ya. Ya kalau misalnya e-commerce gitu ya, kalau bayarnya masih secara fisik kan nggak nyambung gitu. Belanjanya udah online gitu ya. Masa transaksi pembayarannya masih konvensional gitu. Nah, jadi mau tidak mau akibat perkembangan industri 4.0 diiringi juga dengan pertumbuhan finansial teknologi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait industri 4.0 di dalam industri manufaktur? Nah, kita bahas di sini. Di sini fintech scoop ya, atau ruang lingkup fintech. Nah, di Indonesia sendiri ada payung hukumnya ya, fintech ini. Nah, payung hukumnya apa? Yaitu tentang IKD. IKD itu apa? Industri Keuangan Digital. Nah, di sini ada yang mengatur peer-to-peer lending. Nah, nanti kita bahas apa sih peer-to-peer lending di sini. Ya, peer-to-peer lending diatur di dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Kemudian industri keuangan digital lainnya, LJK di sini. LJK di sini disebut lembaga jasa keuangan ya. Di sini 2.0. Nah, 2.0. Maksudnya 2.0 itu masih konvensional gitu. Makanya disebutnya lembaga jasa keuangan. Kemudian ada juga 3.0 atau 3.0, non lembaga jasa keuangan. Nah, nanti kita bahas apa sih lembaga jasa keuangan, non jasa keuangan. Nah, untuk industri keuangan digital lainnya diatur di dalam POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 tahun 2018. Nah, kemudian untuk sistem pembayarannya, nah ini kan untuk industri keuangan digitalnya ya, perusahaannya gitu atau operatornya yang melakukan kegiatan keuangan digitalnya kan. Akan tetapi sistem pembayarannya masih diatur di dalam PBI. PBI itu apa? Peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017. Jadi untuk sistem transaksi dan pembayarannya yang mengatur masih Bank Indonesia. Karena apa? Bank Indonesia kan sebagai regulator di dalam mengatur sistem moneter di Indonesia. Makanya sistem pembayarannya pun masih diatur di BBI. Belum didelegasikan ke OJK. OJK di sini skupnya adalah mengatur operator atau kegiatan dari industri keuangan digital tersebut. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak terkait fintech scoop? Nah, kemudian kita mapping nih. Kita mapping financial technology itu ada apa aja? Tadi kan kita bahas ada di apa namanya bidang pembayaran, kemudian di bidang apalagi tadi pembiayaan, kemudian ada juga di bidang pengelolaan. Ini kan yang kita bahas tadi di bidang pembayaran, pembiayaan dan pengelolaan di sini. Nah, maka dari itu kita mapping nih. Nah, yang pertama di sini ada fintech yang mengatur deposit atau lending. Maksudnya apa sih deposit atau lending itu? Jadi sekarang financial technology mengakomodir jika kalian ingin melakukan deposito atau menabung atau menginvestasikan uang kalian, ya. Nah, dulu kan kalau kita ingin nabung, ingin berinvestasi, kan kita kan larinya kemana? Ke bank kan? Ke bank dan layanan jasa keuangan lainnya, gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau kita ingin deposit ataupun menabung di sini,
kita bisa ke peer-to-peer lending di sini. Apa sih peer-to-peer lending ini? Ya, peer-to-peer lending ini adalah sebuah platform yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki kelebihan dana secara langsung tanpa melalui financial intermediary atau lembaga perantara keuangan. Nah, kalau dulu kan kita kalau misalnya ingin apa namanya, sorry, dulu kan bank itu adalah sebuah financial intermediary, perantara apa namanya, perantara keuangan antara orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki kelebihan dana gitu ya. Nah, kalau kita memiliki kelebihan dana, pergi ke bank kan pasti nabung kan, nabung, deposito gitu. Nah, kalau kita kekurangan dana, ke bank itu kan pasti kita meminjam uang dalam bentuk kredit. Nah, padahal sebetulnya kalau kita nabung ke bank gitu ya, misalnya kita nabung ke bank 100 juta gitu. Uang kita itu sebetulnya dipinjamkan lagi oleh bank ke orang yang membutuhkan dana ya dalam bentuk kredit ya. Nah, makanya bank disebut sebagai lembaga financial intermediary atau perantara keuangan. Akan tetapi peer-to-peer lending ini bukan lembaga financial intermediary. Peer-to-peer lending ini mempertemukan langsung orang yang ingin menginvestasikan dananya ke orang yang membutuhkan dananya. Jadi sekarang kalian bisa pilih gitu ya, mau meminjamkan uang kalian ke siapa. Nah, kalau kalian lewat bank kan nabung ya, kalian nggak bisa milih mau meminjamkan uang kalian ke siapa kan, karena ditentukan oleh pihak bank tersebut. Nah, kalau di peer-to-peer lending di sini, kalau kalian di peer-to-peer lending, kalian bisa meminjamkan uang kalian ke langsung ke pihak yang membutuhkan uangnya atau ke si borrowernya. Kalau di peer-to-peer lending, kalau kalian ingin berinvestasi di sana disebut lender. Tapi kalau kalian ingin meminjam uang di peer-to-peer lending disebut borrower. Nah, nah contohnya di sini untuk peer-to-peer lending ada Amarta, ada Dana Kita, ada Crowdo, ada Investri, ada Coinworks, ada Modalku, ada banyak pokoknya. Ya, ada Asetku, ya. Peer-to-peer lending ini adalah sebuah platform alternatif ya. Jika kalian ingin menginvestasikan dana kalian selain ke deposito di perbankan atau sebagai platform alternatif untuk kalian bisa meminjam dana selain ke sektor perbankan gitu ya. Karena peer-to-peer lending ini termasuk ke dalam industri keuangan digital. Nah, nanti kalian boleh cek gitu ya. Contoh-contoh peer-to-peer lending di Indonesia. Kebetulan saya sudah mempraktekkan di platform peer-to-peer lending namanya Coinworks. Nah, di Coinworks itu sendiri kita bisa memilih gitu ya, pihak mana yang mau kita pinjamkan uang kita. Ya. Tentunya Coinworks itu sendiri memiliki credit scoringnya atau credit ratingnya. Kita bisa memilih meminjamkan yang memiliki risiko rendah sampai meminjamkan ke pihak yang beresiko tinggi. Nah, kalau kita meminjamkan ke pihak yang berisiko rendah, ya, return-nya pun akan kecil atau imbal hasil yang akan kita dapat pun akan kecil. Karena kenapa? Karena karena borrower tersebut memiliki tingkat gagal bayar yang rendah. Makanya kalau kita berinvestasi di sana, pasti uang kita dikembalikan plus bunganya. Oke. Nah, masih di borrower yang sifatnya namanya Cuci tangan dulu. ini Feby, coba
mute ininya. Oke, kemudian sebentar, jadi keganggu kan. Nah, kalau online tuh ya memang kayak gini ya. Cuman saya nggak mau apa namanya mewajibkan kalian on cam lah ya. Pasti kalian malas juga kan on cam gitu. Tapi kalau misalnya kalian on cam lebih enak gitu. Lebih enaknya kenapa? Karena saya tahu apa yang kalian lakukan di tempat masing-masing. Kalau off cam kan saya nggak tahu. Kalian apakah sambil tiduran, sambil ngobrol atau apa saya kan nggak tahu. Oke, oke lah. Itu pilihan kalian. Oke, selanjutnya di sini peer-to-peer lending tadi yang kita bahas ya. Kalau kita berinvestasi di eh, borrower yang memiliki rating buruk, misalnya, kalau di Coinworks itu sendiri kredit ratingnya adalah A sampai E. A itu kredit rating yang bagus, E itu yang paling buruk. Nah, walaupun grade A atau rating A itu bagus, akan tetapi imbal hasil yang ditawarkan pun kecil dibandingkan dengan yang grade A. Grade A resikonya tinggi akan tetapi return atau imbal hasil atau bunga yang ditawarkan pun akan lebih besar gitu ya. Makanya kita nanti bisa memilih gitu ya. Mau berinvestasi di borrower siapa gitu ya. Jadi yang menganalis kreditnya itu bukan bank, tapi si lendernya langsung atau kaliannya langsung gitu ya. Kan kalau di bank, kalau kalian menyimpan uang di bank gitu ya, yang memilih menggunakan uang kalian kan, yang memilih siapanya kan si banknya tersebut kan. Kalian hanya bisa, kalian tidak tahu siapa, kalian hanya mendapatkan bunganya saja. Nah, kalau di peer-to-peer lending, kalian bisa berinvestasi layaknya saham gitu ya. Kalian saham juga gitu ya. Kalau kita salah beli saham, rugi gitu ya. Kalau kita pandai, misalnya eh, menganalisis saham, kita untung gitu ya. Nah, di peer-to-peer lending pun sama gitu ya sebetulnya. Nah, makanya nanti kalian bisa cek sendiri gitu ya. Peer-to-peer lending di Indonesia tuh apa sih gitu ya. Dan nanti kalian bisa berinvestasinya seperti apa. Nah, kalau yang di Coinworks sendiri yang saya pakai gitu ya, kalian bisa berinvestasi minimal Rp10.000 di sana. Ya. Nah, 10.000 itu nanti kalian bisa pilih ya, mau diinvestasikan ke borrower siapa atau ke perusahaan mana. Nah, itu lebih seru sebetulnya. Cuman mungkin masih banyak yang belum mempraktekannya juga ya. Tapi kalau kita tahu sekarang, kalau ingin deposit dan lending, kita tidak mesti harus ke bank, gitu ya. Tapi ada alternatif lain namanya adalah peer-to-peer lending. Oke. Kemudian juga selain peer-to-peer lending, ada blockchain atau kripto nih yang dulu happening ya. Cuman sekarang tinggal Bitcoin-nya aja ya. Dulu kan ada Dogecoin, kemudian juga ada apa namanya? Sebentar teman-teman. Ada yang telepon.
Oke, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Maaf ya tadi apa ada perlu ternyata ada yang mau apa namanya konfirmasi untuk sidang. Jadi gini aja deh. Oke, jadi untuk pembahasan nanti kita bahas secara onsite aja ya, minggu depan hari Jumat di jam yang sama ya. Karena materinya pun sama. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pembahasan yang kita bahas tadi di pertemuan keempat ya secara onsite. Jadi tugas perkuliahan 3 kali ini yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi kalian screenshot di awal sesi, di pertengahan sesi, di akhir sesi, kemudian juga sambil pekerjakan tugas atau latihan soal yang sudah saya berikan. Gitu dulu aja ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjutnya pertemuannya di sesi yang akan datang ya. Jelas ya teman-teman? Baik, Pak. Jelas. Jelas, Jelas Pak. ya. Oke, kalau jelas saya akhiri perkuliahan sesi 3 hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.